Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis kelapa sawit dengan pelepah pendek atau jenis kelapa sawit dengan pelepah panjang yang sebaiknya kita tanam. Nah, nanti kita akan ulas, namun seperti apa ulasannya, simak terus video ini. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah terpikir untuk berkebun kelapa sawit, atau sudah terpikirnya sudah lama dan baru sekarang mau atau punya kesempatan untuk berkebun kelapa sawit. Dan inilah saatnya yang tepat dan kalian berada di video yang tepat untuk membahas tentang jenis-jenis kelapa sawit yang ada, sehingga kalian nanti ketika sudah tertanam tidak menyesal. Sebenarnya ada berapa jenis kelapa sawit itu sudah dijelaskan di awal video, bahwa ada dua jenis kelapa sawit yang ada, yaitu jenis kelapa sawit dengan pelepah pendek dan jenis kelapa sawit dengan pelepah panjang. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua jenis tersebut, keunggulan dan kekurangannya apa, nanti akan kita ulas bersama. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah murni dari pemikiran saya sendiri, bukan dari jurnal, bukan dari Google, atau bukan dari YouTube teman-teman yang lain. Namun yang saya sampaikan adalah benar-benar pengalaman pribadi saya dan cerita-cerita orang yang sudah berpengalaman di sekitar saya. Nanti apabila ada yang saya sampaikan tidak sama dengan pemikiran kalian atau tidak sama dengan jurnal, silahkan komentar di kolom komentar supaya menjadi bahan pertimbangan atau bahan pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pelepah sawit pendek dan pelepah sawit panjang. Kedua jenis tersebut harus kita ketahui. Sebagai orang awam, kita ya sudah secara sederhana kita ketahui bahwa pelepah pendek yaitu sawit yang pelepahnya pendek, dan jenis pelepah panjang yang pasti ya pelepahnya yang panjang. Namun secara spesifikasi kita harus tahu yang pendek itu ukurannya berapa dan yang panjang itu ukurannya berapa. Nah itu yang harus kita ketahui. Kalau soal pendek dan panjang ya kita sama-sama tahu, pelepah pendek, pelepah panjang ya orang awam pun ya pasti sudah tahu. Namun berapa sih panjang pelepah pendek sehingga bisa dikategorikan ini sawit pelepah pendek, ini sawit pelepah panjang. Nah yaitu yang akan kita bahas bersama. Nah teman-teman, jenis sawit pelepah pendek itu adalah sawit yang dengan pelepah dewasanya ya, pelepah dewasa, bukan pelepah yang masih muda. Tapi sawit dengan pelepah dewasa itu tidak lebih dari 6 meter teman-teman. Jadi dengan pelepah yang tidak lebih dari 6 meter. Dan untuk yang pelepah panjang berarti kebalikannya, adalah pohon sawit yang pelepahnya lebih dari 6 meter. Nah itu sudah dikategorikan dengan pelepah panjang. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui spesifikasi dari kedua jenis sawit tersebut, mana yang pelepah pendek, mana yang pelepah panjang, sehingga kita bisa mengetahui oh sawit saya ini ternyata pelepah pendek, oh sawit saya ini ternyata pelepah panjang. Apabila kalian sekarang sudah mempunyai kebun kelapa sawit yang sudah dewasa dan tidak mengetahui ini pelepah pendek atau pelepah panjang. Nah selanjutnya yang kita akan bahas teman-teman yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis sawit tersebut. Yang pertama kita mulai dari pelepah pendek terlebih dahulu teman-teman ya. Keunggulan dari pelepah pendek ini adalah masa berbunganya itu lebih cepat daripada masa berbunga pelepah panjang teman-teman. Untuk pelepah pendek biasanya itu 1,5 tahun dari mulai tanam, dari awal tanam dengan bibit 1 tahun ya, bibit 1 tahun dan ditanam, setelah itu 1,5 tahun itu biasanya akan sudah mulai berbunga. Bahkan masa tanam setahun pun biasanya juga sudah mulai berbunga dan sudah bisa dilakukan kastrasi untuk pertama kalinya. Dan untuk pelepah panjang itu biasanya sekitar umur 2 tahun sampai 2,5 tahun baru bisa menimbulkan bunga dan bisa kita lakukan kastrasi untuk pertama kalinya. Nah itulah kelebihan pertama dari kelapa sawit jenis pelepah pendek ketimbang jenis kelapa sawit dengan pelepah panjang. Keunggulan yang kedua apa teman-teman? Keunggulan yang kedua adalah potensi tandan. Itu per tahunnya lebih banyak pelepah pendek daripada pelepah panjang. Pelepah pendek itu hingga mencapai 17 tandan per tahunnya. Lumayan teman-teman, dibandingkan dengan pelepah panjang yang berkisar sekitar 10 sampai 12 tandan per tahun. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan, oh, ternyata saya lebih menguntungkan menanam pelepah pendek. Tentunya. Terus hasilnya nanti tandannya lebih banyak dan saya bisa panen lebih cepat.
Mungkin sampai 2 keunggulan ini teman-teman sudah menyimpulkan bahwa saya harus menanam jenis sawit yang ini. Kita lanjut ke keunggulan yang ketiga dari pelepah pendek. Tentunya dengan pelepah yang pendek kita bisa menanam sawit ini, jenis ini, dengan kerapatan yang lebih sedikit rapat, dengan jarak tanam yang lebih pendek, sehingga kita mempunyai kuantitas atau jumlah pokok kelapa sawit per hektarnya akan lebih banyak daripada yang jenis panjang. Ketika dengan pelepah pendek kita bisa nanam dengan 8x8, dan dengan pelepah panjang tentunya kita tidak bisa menanam seperti itu. Minimal 9x9 itu yang harus kita lakukan, sehingga kuantitas per hektarnya akan lebih banyak dari pelepah pendek. Pelepah pendek biasanya berkisar 140, 130 sampai 140, sedangkan untuk pelepah panjang mungkin hanya 120. Begitu teman-teman. Dari keunggulan ketiga, mungkin teman-teman lebih yakin lagi, saya harus menanam pelepah pendek nih setimbang pelepah panjang, karena akan lebih menghasilkan dengan jumlah tandan yang lebih banyak, dengan pokok sawit yang lebih banyak. Tentu saya akan menghasilkan cuan yang lebih banyak. Sampai di sini kalian mungkin sudah bisa menentukan. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari pelepah pendek. Tentunya teman-teman, setiap ada kelebihan tentunya pasti ada kekurangan. Begitupun kita. Kekurangannya apa teman-teman? Yang pertama, kekurangan dari pelepah pendek adalah masa umurnya yang lebih pendek. Sehingga kalau untuk jangka panjang, tentu pelepah panjang lebih baik kita tanam, karena siapa tahu nanti sudah kita tua, kita sudah tidak sanggup untuk mengurus kebun atau membuat kebun, sehingga kebun itu menjadi investasi yang lebih panjang ketika kita menanam dengan jenis sawit pelepah panjang. Dan yang kedua, kelebihan dari pelepah panjang atau kekurangan dari pelepah pendek sudah disebutkan bahwa kuantitas dari tandan pelepah pendek itu lebih banyak, dan secara kebalikannya bahwa tandan dari kelapa sawit jenis panjang ini itu akan lebih sedikit. Namun keunggulannya apa? Keunggulannya adalah di bobotnya teman-teman. Bobot kelapa sawit jenis pelepah panjang itu bisa 2 bahkan 3 kali lipat lebih berat, lebih besar daripada pelepah pendek. Yang pelepah pendek mempunyai potensi 15 kilo per tandan, rata-rata dalam 1 hektar 15 kilo per tandan. Mungkin untuk pelepah panjang bisa dikatakan 20 hingga 25 kg per hektar. Bukan satu tandan teman-teman ya. Kalau satu tandan mungkin bisa dikatakan sampai 50 kilo, sampai 70 kilo, bahkan sampai 80 kilo itu ada yang dari pelepah panjang. Namun yang kita hitung adalah rata-rata per tahun. Jadi jumlah seluruh panen kita rata-ratakan dan kita menemukan nilai tersebut, sehingga ditemukan bahwa yang pelepah pendek itu kisaran 15 kg per tandan rata-rata, dan untuk pelepah panjang itu bisa 20 hingga 25 kg per tandan. Nah teman-teman, sampai di sini paham? Mungkin kalian berubah pikiran? Oke lah, kalian bisa menentukannya sendiri. Kelebihan dari jenis kelapa sawit pelepah panjang selanjutnya adalah teman-teman, kita bisa lebih menghemat atau meminimalisir perawatan. Tentunya kita sudah tahu bahwa yang jenis pelepah pendek akan memiliki kuantitas pohon sawit yang lebih banyak daripada yang pelepah panjang. Dengan range kuantitas tersebut, dengan perbedaan jumlah batang tersebut, tentunya bisa kita simpulkan bahwa kita akan lebih menghemat untuk pembelian pupuk. Dengan pokok yang 110 dibandingkan dengan pokok yang 140, tentu kita akan mendapatkan keuntungan lebih berhemat yang pelepah panjang. Dengan hasil panen yang berimbang, tentu itu akan lebih menguntungkan pokok yang pelepah panjang. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah berubah pikiran, atau yang tadinya mau menanam pokok pelepah pendek, jenis pelepah pendek, sekarang berubah pikiran ke pelepah panjang. Itu sesuatu yang wajar teman-teman. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, saya mendengar cerita dari teman-teman saya yang berpengalaman, yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawit banyak menanam pelepah pendek, namun untuk petani seperti kita sebaiknya menanam dengan pelepah panjang. Karena apa? Kita sesuaikan dengan sumber daya dan sumber dana yang kita punya, sehingga kita akan lebih melakukan perawatan, lebih mudah, lebih ringan dalam pembiayaan perawatannya, dan dengan hasil yang hampir berimbang. Seperti itu teman-teman.
Karena kalau pelepah panjang mungkin kita bisa memanennya 2 minggu sekali atau 20 hari sekali. Namun untuk pelepah pendek kita tidak bisa teman-teman. Untuk pelepah pendek tentu kita akan memanennya 10 hari sekali. Karena kalau tidak lebih dari itu akan ada buah yang mungkin mubazir atau menjadi busuk. Dan itu perlu menjadi pertimbangan kita teman-teman, sehingga akan banyak menyita waktu. Kalau kita tidak bisa memanennya sendiri dengan mengupah orang lain, tentu kita akan rugi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pelepah panjang itu masa panennya bisa 15 hari sekali. Kalau pelepah pendek itu tidak bisa dilakukan seperti itu teman-teman, karena dengan jumlah tandan yang lebih banyak tentu akan lebih banyak yang masak, tentu akan banyak yang busuk. Seperti itu kalau kita telat memanennya. Mungkin teman-teman sampai di sini sudah paham. Kalian bisa menentukan saran saya tanam yang pelepah panjang, namun itu hanya sebagai saran dan itu semua keputusan ada di diri kalian masing-masing. Mungkin hanya itu teman-teman, kita nanti sambung lagi ke pembahasan lainnya di lain kesempatan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.